Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ibadah minggu masih berlangsung secara online. Selama ibadah berlangsung, jemaat dimohon tetap bersikap seperti mengikuti ibadah offline di gedung gereja. Selamat beribadah di ibadah minggu online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan, dan juga jemaat dari gereja lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Partalisan. Ibadah Minggu 9 Agustus 2020 dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Sari. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan NKB 1 ayat 1 dan 3. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, dan kita dasari ibadah kita dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kita bersyukur bahwa kita boleh belajar dari Daud yang senantiasa memuji Tuhan di dalam kehidupannya, dan kita juga boleh senantiasa memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya pagi hari ini kita memuji Tuhan melalui ibadah kita kepada Tuhan. Mari menyajikan pujian, Tuhan punya rencana.
lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita dengan rendah hati membawa hati kita dan mengakui segala kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa pencipta pemelihara, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Roh Kudus Roh Penolong, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan hidup yang boleh kami jalani setiap hari. Kami mengucap syukur untuk pengampunan dan berkat Tuhan yang tak pernah henti kami rasakan. Di dalam syukur kami Tuhan, kami teringat bahwa kami adalah manusia yang berlumur dosa. Kami begitu lemah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam ibadah ini, kami mengaku di hadapan Tuhan segala kesalahan dan dosa kami. Biarlah kami ingat di hadapan Tuhan dan kami mengakuinya di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Apa yang keluar dari mulut kami, setiap tindakan yang kami lakukan, bahkan pemikiran yang kami lakukan atau hal-hal yang tersimpan di dalam hati kami yang mengandung dosa Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan untuk mengampuni kami. Engkau menolong kami. Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk boleh berubah, hidup baru di dalam Tuhan, dan juga bertekad untuk tidak melakukan kesalahan dan dosa yang pernah kami lakukan sebelumnya. Kami percaya Engkau Tuhan penolong yang akan mendengarkan seru doa kami dan permohonan kami. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memberikan kami kekuatan untuk berlaku lebih baik dan juga berjalan di jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Mari jemaat kita memujikan PKJ 43 bait yang pertama sampai yang kedua. Kami berlumuran dosa,
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan rendah hati telah mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, saat ini kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan Hatiku Percaya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kembali kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami menyiapkan diri kami untuk beribadah. Dan kami juga menyiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Tuhan, setiap bacaan, perenungan yang akan kami kumpulkan bersama-sama hari ini boleh membawa kami lebih percaya kepada Tuhan, boleh membawa kami lebih beriman dan menggantungkan kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan, dalam masa sulit seperti ini, seringkali kami mencari di mana Tuhan, tetapi biarlah melalui kebenaran firman saat ini, kami boleh mengerti di mana Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh percaya bahwa Tuhan setiap saat ada di dalam kehidupan kami untuk menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 yang berbunyi demikian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara di dalam hati kita dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam ibadah, dan kita juga bersyukur sekalipun kita belum bisa beribadah di gereja, tetapi Tuhan yang melawat kita dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan pernah merasa takut? Ada yang takut hal-hal sepele, hal kecil, sampai ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang sepele, yang kecil tuh apa sih? Misalnya takut kecoa, waduh biasa. Takut nggak punya uang, wah itu biasa. Takut nggak punya pacar, sudah punya pacar takut putus dan yang lain-lain ya. Atau takut yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, orang takut mati ya. Atau orang takut ketinggian, orang takut naik kapal besar karena kalau di tengah lautan tuh rasanya kayak awang-awangan gitu ya. Dan ketakutan-ketakutan yang lain. Ketakutan di dalam kehidupan manusia tuh menjadi hal yang lumrah, yang wajar. Setiap orang pernah mengalami, baik mulai anak kecil sampai orang yang sudah dewasa. Kalau anak kecil takut apa? Takut kalau jauh dari orang tuanya. Biasanya kalau ditinggal nangis, takut di rumah sendirian, atau takut gelap gitu ya. Sampai orang yang sudah senior pun juga punya takut masing-masing. Nah, ketakutan ini dialami oleh pribadi-pribadi, tetapi juga dialami oleh banyak orang bersama-sama atau kita sebutnya komunal. Nah, kalau zaman sekarang ketakutan komunal karena apa? Ya, betul sekali, karena pandemi COVID-19. Jadi tidak hanya orang Prambanan saja, tetapi semua orang Jawa Tengah dan juga tempat-tempat lain yang ada di Indonesia juga ketakutan. Ternyata nggak cuma Indonesia, tetapi semua negara hampir di belahan dunia ini semua juga merasa takut karena adanya virus ini. Virusnya cuma virus biasa seperti flu ya, tapi kita tahu bahwa penyebarannya begitu cepat dan orang-orang begitu rentan. Nah, ini juga berpengaruh kepada kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bahkan bergereja ya. Gereja kita juga merasa belum bisa ibadah bersama-sama, sedangkan sudah banyak orang rindu untuk beribadah bersama. Ketakutan itu dialami oleh banyak orang. Setiap orang punya ketakutan sendiri-sendiri, tetapi masalahnya dalam ketakutan itu ada dua pilihan. Satu, kita berserah, bersandar hanya kepada Tuhan, atau kita masuk dalam keputusasaan, rasa menderita, dan juga hal-hal yang lain. Kalau orang ketakutan, putus asa, mencari solusi instan, malah akan menghasilkan masalah baru. Misalnya seperti apa? Ketakutan membawa
hal-hal yang tidak baik selanjutnya. Misalnya anak-anak yang nilainya kurang baik karena takut kepada orang tua, nilainya tadi berapa? Oh bagus ya. Kemudian ditanya mana hasilnya. Ini kalau situasinya sekolah biasa di sekolahan ya, bukan pada saat online. Mana hasilnya? Karena sudah ketakutan dulu dirobek lah. Kemudian diumpetin lah supaya orang tua nggak tahu. Kemudian dia bingung. Waduh apa ya yang harus dicari lagi kalau orang tua ngomong mana hasil nilainya, kemudian akan ngomong hilanglah dan lain. Jadi dari satu ketakutan, satu keputusasaan akan solusi yang sangat instan akan menimbulkan masalah baru. Begitu juga dalam hal lain di dalam kehidupan kita. Ketika ada ketakutan yang tidak diselesaikan dengan baik, maka bisa jadi akan menghasilkan masalah baru. Ketika orang tidak fokus kepada Tuhan, tetapi fokus hanya pada ketakutan yang dirasakan, maka hanya akan merasakan ketakutannya saja tanpa berpikir bahwa ternyata ada Tuhan yang menolong, bahwa segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya kalau kita mau bersabar dan mencari jalan keluarnya. Bahkan dalam ketakutan yang tidak diatasi dengan baik itu akan berdampak kepada kepercayaan atau rasa percaya kepada kita, kepada Tuhan yang akhirnya luntur. Ada permasalahan seperti ini Tuhan, aku takut dalam masalah ekonomi ini. Apa yang harus kulakukan? Kemudian kita merasa bahwa Tuhan tidak segera memberikan jalan keluar. Apa yang kita cari? Oh, jalan keluar yang paling gampang adalah ini adalah jalan-jalan yang di luar Tuhan. Dengan begitu, maka kita bisa tahu bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan pastinya menjadi luntur. Jangan mengatakan orang-orang yang cari jalan pintas, misalnya mencari pesugihan ke sana ke sini, solusi ekonomi ke sana ke sini, terus dia masih percaya pada Tuhan. Oh enggak. Dengan begitu pasti mereka tidak percaya pada Tuhan, karena mereka hanya percaya pada pikirannya sendiri, keinginannya sendiri, kemudian mencari jalan lain. Nah, hari ini kita akan menggumulkan firman Tuhan dengan tema percayalah. Bacaan Injil kita menceritakan ketakutan yang dialami murid Yesus. Kita boleh menemukan di sana ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pelayanannya, Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, dahului dulu, sudah ke seberang, nanti orang-orang pulang. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus? Pada malam hari itu ia pergi ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bapak Ibu saudara-saudari masih suka berdoa seorang diri? Kalau malam-malam tiba-tiba terbangun ya, apa yang dicari? Ya, cari HP. Waduh, cek status orang, atau nulis status, atau lihat berita, atau nonton apa. Atau ketika malam hari kita tiba-tiba terbangun, kemudian kita mencari Tuhan. Oh, berarti Tuhan menginginkan aku untuk boleh berkomunikasi dengan Tuhan, membawa di dalam doa setiap apa yang ada di dalam kehidupanku. Nah, Tuhan Yesus saja mengajarkan kepada kita sekalian untuk berdoa. Di sini diceritakan waktunya adalah malam hari. Nah, ketika murid-murid itu mendengarkan perintah Tuhan Yesus untuk mendahului, untuk menyeberang, perahu murid-muridnya sudah jauh ternyata ya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh angin sakal. Nah, angin sakal ini adalah angin yang tidak beraturan. Angin ini kemana-mana sehingga bisa menyebabkan perahu itu terombang-ambing, nanti bisa guling ya, kemudian nanti bisa tenggelam orang-orang yang ada di sana. Para murid itu tidak takut ketika ada angin sakal. Kenapa? Ya karena mereka sebagian besar nelayan sudah biasalah naik perahu kemudian melaut ataupun di danau itu sudah biasa. Tetapi apa yang ditakutkan oleh murid-murid? Nah, mereka tidak takut angin tetapi mereka takut hantu ya. Bapak Ibu saudara-saudari sering begitu?
takut hantu, lebih takut pada hantu atau takut pada Tuhan? Ya, kalau sama Tuhan takutnya kita tuh yang taat gitu ya, yang betul-betul. Kalau takut hantu, tapi orang-orang zaman sekarang kebanyakan malah nyari-nyari hantu ya, cari tempat misterius. Nanti kalau nonton YouTube, tempat misterius, cerita misterius. Mbak kalau ada penampakan senang banget gitu ya. Mbak coba bercermin, mungkin ada penampakan juga di situ, Mbak. Kalau di cermin penampakan diri kita sendiri ya. Jadi murid-murid itu tidak takut kepada apa yang saat itu mengancam kehidupan mereka, tetapi mereka lebih takut kepada hantu yang padahal itu bukan hantu, itu adalah Tuhan. Jangan dibalik-balik ya, Tuhan, hantu ya, itu hal yang tidak sama. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya pada murid-murid, ternyata mereka tidak langsung percaya. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, dikira hantu, mereka tidak langsung percaya. Bahkan Petrus mencoba memastikan, dia mengatakan, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi dia mau melihat apakah itu Tuhan Yesus atau itu hantu. Dia mau memastikan dengan betul bahwa itu Tuhan Yesus. Jadi sekalipun Tuhan Yesus sudah mengatakan, mereka tidak langsung percaya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, ya silahkanlah, kalau mau kesinilah ya. Dan ketika Petrus hendak menuju Yesus, datanglah angin lagi yang membuat Petrus takut. Tadi tidak takut ketika ada di dalam perahu, takut pada setan, pada hantu, yang Yesus itu dikira adalah hantu. Kemudian setelah dia berjalan ada angin, baru sadar bahwa angin itu membahayakan tubuhnya ya. Dia begitu takut dan perlahan-lahan tenggelam. Ini kalau kita lihat lebih dalam, loh Petrus kan nelayan. Laut sudah biasa, angin sudah biasa, tadi tidak takut. Kalau nelayan itu ya bisa berenang. Ketika dia berjalan di atas air, ada angin, sudah masuk dalam air ya harusnya dia bisa berenang. Tapi kenapa dia merasa tidak berdaya untuk berenang? Dia lupa kalau dia bisa berenang dan dia ketakutan karena dia akan tenggelam. Nah ternyata dari bacaan yang kita baca bersama-sama Injil Tuhan Yesus Kristus hari ini, ternyata ketakutan yang tidak dikendalikan dengan baik akan membuat kehidupan manusia itu sulit. Bapak Ibu saudara-saudari ya, ketakutan yang tidak dimanage dengan baik akan menghasilkan ketakutan-ketakutan yang lain. Bahkan kita akan berpikir bahwa kita sendiri dan tidak ada Tuhan di sana. Kita belajar dari bacaan kita hari ini bahwa ketakutan yang dialami oleh para murid membuat mereka enggan untuk mempercayakan diri mereka kepada Tuhan Yesus yang sudah di depan mata mereka. Ya karena takut setan saja, takut hantu saja, Yesus yang di depannya itu tidak dikenali. Ya barangkali mungkin mereka tidak menyana, tidak menduga bahwa Yesus guru mereka ini akan berjalan di atas air mendekati mereka. Tapi kalau dipikir lagi loh, mereka ini kan ikut Tuhan Yesus bersama-sama, sudah melihat mukjizat Tuhan Yesus yang luar biasa, pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Tapi ketika mereka dihadapkan oleh sesuatu yang spektakuler, membuat mereka merasa bahwa itu bukan Tuhan Yesus, guru mereka yang senantiasa mereka ikuti kemana-mana. Jemaat Tuhan, kalau kita mau jujur kepada Tuhan dan juga jujur kepada diri kita sendiri, kita seringkali seperti para murid Tuhan ataupun seperti Petrus. Walaupun kita telah menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, kita telah sering melihat dan membuktikan di dalam pengalaman kehidupan kita bagaimana Tuhan itu penuh kasih dan juga kebesarannya di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika pergumulan datang, permasalahan, dan kadang-kadang permasalahan yang datang itu akibat dosa kita sendiri loh. Nah, dari pergumulan dan permasalahan yang datang itu kita seringkali ketakutan, kita seringkali bimbang,
Kita tidak menghiraukan keberadaan Tuhan dan kita kebingungan seperti Petrus yang rasanya ingin tenggelam. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan ada di hadapan kita. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita ada dalam masalah, kita inginnya langsung klik masalahnya beres. Kita inginnya langsung klik masalahnya hilang. Kalau kita ada masalah ekonomi, kita mengatakan, Tuhan hari ini juga atas kuasa-Mu, Engkau datangkan berkat kepadaku. Tuhan hari ini juga permasalahanku, Engkau tolong, Engkau bantu hilang gitu ya. Dan kita mengharapkan jalan keluarnya yang Tuhan akan sediakan adalah seperti apa yang kita harapkan. Kita lupa bahwa ternyata Tuhan membuka 1000 pintu jalan keluar untuk kita lalui di dalam permasalahan kita. Seringkali kita ingin membuktikan, Tuhan kalau betul itu Engkau, maka ya kita lanjutkan, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang siap sedia untuk menolong kita. Ketika ada masalah, seringkali kita lupa, loh masalah ini kan yang menciptakan aku sendiri. Karena perbuatanku sendiri, bahkan ketika aku memasuki masa-masa itu, melakukan segala kesalahan dan dosa saja, aku lupa bahwa ada Tuhan yang ada dalam hidupku. Seolah-olah, oh Tuhan gak ada, Tuhan gak tahu. Tapi kalau masalahnya sudah mulai, apa yang terjadi? Tuhan tolong aku ya. Kalau kita lihat artis-artis itu, kalau ada masalah kemudian mereka ketahuan, kemudian doain saya ya, doain saya, ini ujian. Atau orang-orang tertangkap karena korupsi, ini ujian bagi saya, ini ujian. Waktu kamu diuji mau korupsi apa enggak, kamu korupsi. Tapi setelah ketangkap basah kamu mengatakan itu ujian dari Tuhan. Ingat, Tuhan tidak bisa dicobai dan Tuhan sendiri tidak mencobai. Itu yang harus kita ingat. Karena kalau kita merasa bahwa kita dicobai, maka kepercayaan kita kepada Tuhan bisa-bisa hilang, bisa-bisa luntur. Kita tidak mengingat betapa perjalanan kehidupan kita senantiasa Tuhan iringi. Banyak orang yang karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, jabatan, kedudukan, tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan dirinya sendiri. Aku sakit, Tuhan tidak memberikan kekuatan, tidak memberikan kesehatan. Loh, bukannya sebelum-sebelum ini juga pernah sakit, dan Tuhan menolong, dan Tuhan menyembuhkan. Maka yang sekarang Tuhan juga akan menolong. Kalau kita bermasalah, bukankah dulu-dulu juga pernah bermasalah, bahkan mungkin masalahnya lebih besar masalah dulu daripada yang kita hadapi sekarang. Tapi dengan mudahnya kita mengatakan, Tuhan tidak memperhatikan saya, Tuhan tidak ada dalam kehidupan saya, Tuhan di mana gitu ya. Sama seperti murid yang ketakutan. Mereka tidak ketakutan pada angin sakal. Mereka takut melihat hantu dan tidak melihat bahwa itu Tuhan. Kalau kita ada masalah, lihatlah dulu. Barangkali itu sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik lagi, tidak diulang-ulangi lagi, yang membuat hidup kita lebih bijaksana lagi ke depan. Nah, itu yang harus kita ingat. Jangan pernah cari jalan pintas. Nanti seperti Petrus ya, yang pengen jalan pintas, Tuhan kalau itu Engkau, aku mau ke sana membuktikan ya. Kemudian setelah itu tenggelam, lupa bahwa dia bisa berenang. Kita juga seringkali lupa masalah yang dulu pernah kita selesaikan, seolah-olah yang sekarang tidak bisa. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini di dalam pergumulan kita, bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita, tidak pernah meninggalkan dan senantiasa memperhatikan. Dan tugas kita adalah terus percaya kepada Tuhan. Apalagi di hari-hari ini ya, masa-masa pandemi, orang begitu merasa banyak tantangan di dalam kehidupannya. Orang tua yang harus mendampingi anak-anak belajar di rumah, tantangannya luar biasa. Anak-anak yang harus belajar dari rumah, tantangannya luar biasa.
Orang-orang yang harus bekerja dari rumah atau yang terpaksa harus bekerja di luar rumah juga tantangannya luar biasa. Bahkan bagi gereja-gereja yang harus ibadah online atau mempersiapkan untuk ibadah di gereja, tantangannya juga luar biasa. Tetapi apakah kita akan terus berfokus kepada apa yang sulit tanpa memikirkan bahwa ada Tuhan yang dekat dengan kita, yang tangannya selalu diulurkan kepada kita, yang senantiasa ada untuk menolong kita? Maka sebagai orang-orang percaya, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kita tidak mencari Tuhan atau kita tidak meragukan di mana Tuhan, kita bertanya di mana Tuhan, tapi kita bisa terus percaya bahwa Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita dan juga menolong kita. Dan kita juga harus senantiasa mengingat bahwa ketika kita dalam kesulitan, hal yang harus kita lakukan adalah berfokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan juga menyambut uluran tangan Tuhan. Jangan menolak. Nanti kalau menolak kita bisa tenggelam dalam permasalahan dan ketakutan kita. Tapi ketika kita menyambut uluran tangan Tuhan, kita tetap percaya dan setia, maka Tuhan akan senantiasa menolong dan mengangkat kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau menolong kami, Engkau memberikan hikmat bagi kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dan saat ini kami menyatukan hati dari tempat kami masing-masing untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, GKI Prambanan, dan juga gereja di seluruh dunia yang saat ini sedang bergumul di dalam masa pandemi ini. Baik gereja yang mengadakan ibadah online ataupun yang sudah membuka ibadah di gereja mereka masing-masing, kami berdoa kiranya setiap program dalam pelayanan boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus sendiri kepala gereja yang memimpin, sehingga kami boleh melayani jemaat Tuhan sesuai dengan apa yang dapat kami lakukan, dan juga boleh memberikan sukacita dan berkat bagi jemaat yang kami layani. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini berulang tahun, khususnya sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk pertambahan usia bagi mereka. Biarlah mereka juga semakin mengasihi Tuhan, giat di dalam melayani. Mereka boleh memiliki umur panjang, Tuhan berkati dengan sukacita dan juga keberhasilan di dalam apa yang mereka lakukan, baik dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, studi, ataupun hal yang lain. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih bergumul di dalam kesembuhan mereka, kesehatan mereka, karena saat ini mereka sedang sakit. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka, ketabahan,
supaya di dalam masa-masa ini mereka boleh kembali sehat dan pulih, kuat dan sukacita di dalam Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah memasuki masa usia lanjut. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami ingin berdoa Tuhan untuk pemerintah di Indonesia ini, baik mereka yang boleh memerintah di pemerintahan pusat ataupun yang ada di daerah. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, pertolongan bagi mereka, kemampuan bagi mereka untuk boleh memimpin tempat mereka memimpin atau bangsa ini dengan baik Tuhan di dalam masa pandemi. Biarlah semua pelayanan bagi masyarakat boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan adil, dan kami juga sebagai warga masyarakat boleh ikut ambil bagian di dalam tanggung jawab kami kepada bangsa negara kami. Kami ingin berdoa untuk para tenaga medis Tuhan yang saat ini masih tetap melayani di bidang kesehatan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita, supaya boleh merawat orang-orang yang sakit, baik itu pasien COVID-19 ataupun pasien yang menderita sakit yang lain dengan sukacita. Dan kami boleh mendukung mereka dengan perilaku hidup sehat kami, supaya kami boleh memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami berdoa untuk vaksin COVID Tuhan. Kami bersyukur bahwa sudah ada beberapa vaksin yang ditemukan dan saat ini sedang dalam masa uji. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan pada waktunya nanti boleh digunakan, dan pandemi ini sedikit demi sedikit boleh ditekan penderitanya ya Tuhan, supaya tidak bertambah lagi jumlahnya, dan kami boleh hidup baru dengan lebih baik lagi, dan setiap pasien yang sakit boleh ditangani dan diobati dengan baik. Kami ingin berdoa juga untuk kami sekalian Tuhan, supaya kami memiliki kedisiplinan dan ketaatan untuk mematuhi protokol kesehatan. Biar apapun yang menurut kami berat, tapi kami lakukan dengan sukacita. Kami boleh menjaga jarak, kami memakai masker dimanapun kami berada, rajin cuci tangan, memberlakukan perilaku hidup sehat dan bersih, dan kami juga sedapat mungkin menjauhi kerumunan atau berkumpul dengan banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan supaya Roh Kudus menolong kami, supaya iman kami tetap teguh walaupun ada di dalam masa pandemi dan kesulitan, supaya kami boleh terus percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami juga ingin berdoa untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan sumber penolong akan memberikan kekuatan bagi kami, akan menolong kami, akan senantiasa mengulurkan tangan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami tutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Datanglah kerajaan
Selalu ada berkat yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Maukah kita menghitung berkat-Nya supaya kita bisa melihat Allah yang menyertai kita dan membawa syukur kita kepada Allah dalam persembahan kita. Nas persembahan terambil dari Kolose 3 ayat 17 yang berkata demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri 1380017102679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Marilah kita pujikan nyanyian NKB 197 ayat 1. Besarlah untungku. Mari kita berdiri dan membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kembali kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di GKI Prambanan ini ya Tuhan. Dan jikalau di dalam kami mempersembahkan ya Tuhan, terselip dosa dan kesalahan, ampunilah kami ya Tuhan. Dan berkati dan berilah hikmat ya Tuhan bagi pengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini hanya bisa dipakai untuk sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan KJ 387, bait yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.